Halo teman-teman, kembali lagi di channel kelas Excel. Di video kali ini aku akan memberikan materi lanjutan dari video pertama dan video kedua. Karena memang ini materi merupakan masih tingkat basic atau masih pemula. Nah, di sini aku akan mencoba melakukan kombinasi atau combine dari materi pertama, materi kedua, dan ada beberapa materi baru yang akan aku share di sini ya teman-teman. Nah, mungkin untuk di video kali ini data yang aku tampilkan atau contoh data yang aku tampilkan berbeda ya teman-teman dengan video sebelumnya, karena di sini memang akan ada beberapa materi atau beberapa penjelasan baru yang akan aku share ke teman-teman nantinya. Oke teman-teman, nah di sini aku sudah ada data. Ini merupakan data mentah atau data yang belum pernah diolah sama sekali. Anggaplah di sini case-nya atau contoh kasusnya, anggaplah teman-teman merupakan seorang pemimpin atau seorang team leader atau supervisor di suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan. Nah, teman-teman sendiri tentunya akan melakukan monitoring atau mengawasi kinerja dari karyawan teman-teman sendiri. Nah, teman-teman tentu akan melakukan reporting data atau meminta data dari karyawan teman-teman sendiri untuk mencari tahu progres dari penjualan staff teman-teman atau karyawan teman-teman. Nah, anggaplah teman-teman sudah memperoleh nih data seperti ini yang didapatkan dari karyawan teman-teman. Teman-teman ingin mencari tahu nih penjualan dari anak buah teman-teman atau karyawan teman-teman itu berapa. Teman-teman ingin mencari tahu kekurangan dari targetnya itu berapa dan lain sebagainya. Oke, tentu ketika kita sudah dihadapkan dengan data seperti ini, hal yang pertama kita akan lakukan yaitu tentu kita akan merapikan tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman agar kita mudah untuk membacanya. Nah, karena di sini masih belum rapi, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, kita bisa gunakan fitur merapikan sheet dengan cara kita klik di sini, lalu kita geser. Nah, ternyata kita belum rapi nih datanya. Kita geser lagi. Nah, ketika kita sudah geser seperti ini, mungkin untuk judul data-datanya ini sudah rapi ya teman-teman, tapi sel satu dan sel lainnya sangat lebar ya teman-teman dan kurang nyaman ketika kita lihat atau kita analisa. Nah, di sini cara agar selnya tetap tidak lebar, tetapi data di atas judul data di atas ini bisa terbaca, itu kita bisa gunakan fitur yang namanya Warp Text. Teman-teman bisa klik di sini. Atasnya Make and Center ini ada yang bernama Warp Text. Teman-teman bisa klik. Nah, habis itu kita geser kembali. Nah, akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, Warp Text ini berfungsi untuk ketika ada deskripsi atau keterangan dari suatu data yang dimana itu keterangannya panjang, kita bisa melipat keterangan tersebut dengan fitur Warp Text, yaitu seolah-olah jadi nanti keterangannya itu tidak akan bertulis secara memanjang, tapi nanti akan ada di atas dan bawahnya. Seperti itu ya teman-teman. Harusnya kan nama karyawan kan panjang ke sini. Nah, ini nama di sini, ini karyawannya di bawahnya. Seperti itu ya teman-teman. Kita bisa gunakan fitur Warp Text. Di sini juga teman-teman bisa merapikan dengan memberikan kalimat atau keterangannya itu ke tengah ya teman-teman, dengan kita centering text. Nah, setelah kita sudah merapikan, itu kita coba nih kita jumlahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Berapa sih total pendapatan karyawan dan total dari kekurangan karyawan terhadap target penjualan itu berapa. Di sini kita bisa gunakan rumus SUM. Katakanlah kita akan tulis di sini ya teman-teman totalnya. Oke. Di sini kita tulis terlebih dahulu.
total penjualan, di bawahnya total kekurangan penjualan. Oke, ini ya teman-teman. Nanti kita akan melampirkan hasil dari total penjualan dan hasil dari total kekurangannya di sini ya teman-teman. Tetapi ketika kita tulis total penjualnya di sini akan jauh kan teman-teman dengan pemaparan hasilnya, maka kita bisa gunakan fitur yang namanya Make and Center. Kita klik seperti ini, lalu kita Make and Center. Nah, otomatis tulisannya akan di tengah. Kita blok lagi, kita klik Make and Center. Nah, seperti itu. Habis itu kita jumlahkan dengan rumus sum, sama dengan sum kurung buka. Nah, pendapatannya seperti ini ya. Ini kan penjualan yang kita cari. Maka kita klik, lalu kita blok sampai ke bawah, langsung tutup. Ini merupakan total penjualan. Berarti total penjualan dari staf karyawan teman-teman yaitu 1247 unit. Kita cari total kekurangan penjualan atau gap targetnya berapa. Kita pertama-tama tentu kita cari dulu ya teman-teman kekurangannya itu berapa. Di sini kita bisa gunakan rumus min. Kita bisa bukan menggunakan rumus min, tapi kita bisa menggunakan perhitungan dengan mengurangi dengan cara sama dengan kita klik di sini, lalu kita min atau strip, lalu kita klik yang di sini. Target penjualan dikurangi pendapatan karyawan. Kita enter. Hasilnya 0. Kenapa 0? Ya karena target penjualannya 1 juta dan pendapatan karyawannya juga 1 juta. Otomatis tidak ada kekurangan karena sudah memenuhi target. Coba kita double klik. Oke. Ini kan ada yang 0, ada yang masih ada kekurangan. Habis itu setelah kita berhasil menghitung atau menemukan jumlah kekurangan dari setiap staff, maka kita jumlahkan keseluruhan ya teman-teman dengan cara sama dengan sum. Kenapa sum? Ya karena kita akan menjumlahkan keseluruhan. Dari atas kita blok sampai ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tetapi ketika datanya masih berbentuk seperti ini, kita tentu akan masih bingung atau masih sulit cara membaca datanya. Karena ini merupakan nominal tetapi tidak ada currency-nya. Maka kita bisa gunakan fitur number, yaitu currency untuk mengubah dari angka seperti ini menjadi rupiah gitu ya teman-teman ya. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita pilih fitur yang ada di sini. Lalu kita ganti ke Rp atau Indonesian Rupiah. Kita klik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini pun sama. Kita ganti ke Rp. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita ganti ke Rp. Nah, di sini masih ada nih 20 di belakang koma. Gimana sih cara kita menghilangi 200 ini di belakang koma? Kita bisa blok, lalu kita bisa gunakan fitur decrease decimal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Otomatis 00 yang di belakang koma akan hilang. Kalau kita ingin menambahkan, tinggal kita increase decimal. Kita tambahkan. Di sini ya teman-teman ya untuk fiturnya. Kita hilangi aja 0 di belakang koma. Di sini kita juga hilangi. Oke. Ini hilangi. Nah, di fitur number ini sebenarnya banyak banget teman-teman fungsinya. Teman-teman bisa merubah angka menjadi rupiah, menjadi dolar, dan banyak
ini seperti ini ya teman-teman, bisa mengganti ke persentase juga. Seperti ini ya teman-teman, ketika teman-teman ingin merubah angka ke persentase. Nanti kita coba satu persatu ya teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di Number ini. Oke, setelah seperti ini, teman-teman ternyata ingin melakukan analisa nih. Teman-teman ingin melakukan analisa dari staff teman-teman. Katakanlah teman-teman ingin mencari tahu penjualan dari staff yang bernama Gilang. Nah, ini mungkin datanya masih terbaca ya teman-teman, karena masih sedikit, masih ada sedikit data teman-teman. Tetapi ketika teman-teman dihadapkan dengan data seperti ini yang banyak sekali dan harus scroll satu persatu, maka tidak akan ada waktu teman-teman. Teman-teman bisa gunakan fitur Find. Fitur Find ini ada di sini ya teman-teman. Find and Select ini. Nah, ini fitur Find. Teman-teman bisa tulis saja nih. Katakanlah yang teman-teman ingin cari staff yang bernama Gilang. Teman-teman bisa tulis saja di sini. Bernama Gilang. Gilang. Find. Nah, otomatis nanti akan tertuju di sel yang ada tulisannya Gilang. Ini ya teman-teman. Oh, Gilang. Pendapatannya sudah 1 juta, penjualannya 100 dan target penjualannya 1 juta, maka kekurangan targetnya Gilang tidak ada. Seperti itu teman-teman. Selain fitur Find, ada fitur Replace juga teman-teman. Katakanlah teman-teman ingin mengganti Gilang ke Dino. Teman-teman bisa tulis saja, jangan Gilang. Katakanlah teman-teman ingin mengganti staff yang bernama Andi. Ingin merubah ke Anang. Maka teman-teman, Andi kan ada di sini nih. Teman-teman bisa klik Replace. Otomatis Andi akan berubah menjadi Anang. Seperti itu ya teman-teman ya. Katakanlah Anangnya ada 2 atau ada 3 deh, katakanlah. Ada 3 Anang nih ya teman-teman ya. Oke, kita warnai. Katakanlah kita warnai warna kayak kuning. Nah, kita coba gunakan fitur Replace ya teman-teman. Anang kita ubah menjadi Anung. Kita Replace. Oh, kita klik terlebih dahulu. Mana yang akan kita replace? Katakanlah Anang ini. Kita Replace. Maka akan berganti 1 teman-teman. Tetapi ketika ada banyak Anang dan teman-teman harus mengganti semua Anang yang ada di data, maka kan akan kesusahan nih teman-teman ketika datanya ada ratusan atau bahkan ribuan. Maka teman-teman bisa gunakan fitur Replace ini. Kita tulis siapa yang ingin kita rubah. Contoh Anang akan dirubah menjadi Anung, maka kita bisa replace all. Nah, Excel has complete its has made to replacement. Jadi intinya data yang bernama Anang ini ada 2 dan sudah diganti ke Anung. Nah, maka keseluruhan nama yang tadinya Anang berubah Anung semua. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, itu merupakan contoh fitur yang bernama Find. Bernama Replace. Oke. Setelah kita berkenalan dengan fitur Find dan Replace dan bagaimana kita mengganti nominal ke rupiah, kita ingin mengurutkan pendapatan karyawan. Nah, teman-teman bisa gunakan fitur yang bernama filter dan fitur yang bernama conditional formatting. Oke. Pertama-tama kita coba kenalan dulu ya teman-teman dengan fitur yang bernama filtering. Pertama kita blok keseluruhan, lalu kita ke fitur editing atau tools editing, lalu kita pilih filter. Nah, fitur filter ini tentunya akan banyak sekali membantu teman-teman, karena di filtering ini teman-teman bisa mencari data atau bisa mengurutkan data dan sebagainya. Tentu nanti teman-teman bisa lakukan eksplorasi atau pendalaman secara sendiri ya teman-teman ya.
ke fitur filtering ini. Nah, di fitur filtering ini kita bisa mengurutkan alfabet dari awal ke akhir atau dari akhir terlebih dahulu menuju ke awal. Kita bisa menghilangkan beberapa unit untuk membaca atau kita memilih beberapa unit untuk dibaca gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan untuk namanya masih acak ya teman-teman. Kita coba urutkan dari nama sesuai alfabet ya teman-teman, A ke Z. Maka kita bisa gunakan short A to Z. Nah, otomatis akan berurutan teman-teman dari A, B, C, dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali. Setelah seperti ini, teman-teman bisa gunakan nih untuk mencari sebuah data. Katakanlah teman-teman ingin mencari tahu nih siapa aja sih karyawan yang sudah memenuhi target penjualan, maka teman-teman bisa klik di sini pendapatan karyawan atau di kekurangan target karyawan. Contoh di sini aja deh, kita klik, lalu select all ini kita hilangin checklistnya, lalu kita pilih nominal paling tinggi atau nominal yang sesuai target. Kita hanya klik satu aja ini, kita oke. Nah, ternyata sudah ketemu nih ada beberapa karyawan yang sudah achieve ke target gitu ya teman-teman ya. Di sini pun bisa teman-teman copy nih ketika teman-teman butuhkan untuk reporting atau teman-teman ingin tampilkan di presentasi gitu. Kita copy, katakanlah kita paste di sini. Nah, otomatis yang tercopy pun hanya data yang sudah dilakukan filtering ini teman-teman. Ini merupakan data yang sudah achieve target gitu teman-teman. Nah, teman-teman ternyata ingin mencari tahu nih karyawan yang belum achieve target nih siapa aja. Kita lakukan kita hilangin terlebih dahulu checklistnya, lalu bisa pilih salah satu atau pilih yang ingin teman-teman baca. Katakanlah teman-teman ingin mencari tahu yang penjualannya, pendapatannya belum 1 juta, maka teman-teman bisa klik keseluruhan kecuali yang 1 jutanya. Atau teman-teman ingin mencari tahu nih yang hanya menjual hanya mendapatkan 200.000 itu siapa aja, berarti teman-teman bisa pilih yang 200.000 seperti itu. Jika ingin mengetahui karyawan yang memiliki pendapatan 350, maka teman-teman bisa klik yang 350 gitu. Nah, ternyata ini nih akan muncul seperti ini. Ini merupakan data karyawan yang belum mencapai ke target penjualan 1 juta. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi ya, teman-teman ya. Setelah kita sudah berkenalan dengan filter, kita bisa memberi warna nih teman-teman dengan conditional formatting dengan tujuan sama untuk mempermudah teman-teman untuk membaca data. Anggaplah kita warnai ya teman-teman, kita warnai pendapatan karyawannya. Sorry. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita ke conditional formatting. Di sini kita banyak sekali fiturnya. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri-sendiri. Coba kita kenalan terlebih dahulu dengan highlight. Nah, highlight ini gunanya untuk meng-highlight atau memaparkan data yang teman-teman cari. Katakanlah kita ingin mencari tahu nih siapa aja yang sudah mencapai 1 juta atau pendapatan 1 juta, maka kita bisa ke highlight, lalu ke equal to. Kita tulis saja nih di sini 1 juta. RP 1 juta.
Nah, muncul kan, katakanlah kita ingin mewarnai hijau, kita ke custom lalu kita pilih hijau, kita klik OK. Seperti ini teman-teman. Ini pun berlaku ketika ada perubahan data. Oh, ternyata Anang sudah mencapai 1 juta katakanlah. Di sini kita ubah ke 1 juta katakanlah ya. Otomatis Anang akan hijau dengan sendirinya tanpa kita warnai dengan fitur fill seperti itu. Nah, selain ini juga ada fitur lain di conditional formatting. Ternyata kita ingin mewarnai semua nih untuk agar lebih mudah nih untuk membaca datanya. Kita bisa blok, lalu ke conditional formatting lagi, lalu kita pilih color scale, lalu kita pilih yang ini, bisa yang ini, teman-teman bisa sesuaikan, atau kita milih ke more rules ini untuk melakukan custom. Kita katakanlah contoh yang ini aja ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman dengan sendirinya, dengan otomatis sesuai warnanya. Data atau karyawan yang sudah mencapai 1 juta berwarna hijau 2. Yang sudah mendekati 1 juta atau 900.000 maka memiliki warna hijau muda atau agak tua. Itu akan nantinya berurutan sampai ke warna merah yang tentu pendapatan karyawannya masih kecil, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita juga bisa mengurutkan nih teman-teman dengan fitur filtering tadi. Kita urutkan filter, tadi kita urutkan dengan filter, lalu kita sort right to small. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita lakukan filter. Nah, di pendapatan karyawan ini kita pilih right to small. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Akan berurutan 1 juta 100 seperti itu. Oh, maaf, ini ternyata belum terubah semua. Kita blok dari sini, blok keseluruhan. Kita lakukan custom sort. Nah, yang kita ubah pendapatan karyawan. Lalu dari large to small atau terbesar ke terkecil. Klik OK. Nah, Angga sampai Yaki ternyata sudah mencapai target, sedangkan Dani dan Rinda hampir mendekati target, dan untuk Tony masih memiliki gap jauh dengan target penjualan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih udah menonton. Jika ini bermanfaat bisa teman-teman share, bisa teman-teman like, atau ketika teman-teman ada request atau ada chat mengenai materi Excel yang lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tentunya aku akan update di materi-materi berikutnya atau materi-materi lain, karena tentu masih banyak sekali di Excel ini yang perlu kita explore, yaitu seperti rumus, seperti tabel, seperti fitur-fitur lainnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai berjumpa kembali.